Baik, kita masuk yang A, mobilitas sosial. Nah, ada dua materi. Di video pembahasan kali ini kita belajar dua ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada bentuk-bentuk sosial. Minggu depan baru kita lanjutkan yang ketiga, faktor pendorong, yang keempat saluran mobilitas, dan yang kelima ada dampak sosial. Jadi kita bahas dulu materi pokoknya 1 dan 2. Seperti di peta konsep tadi yang Ibu tampilkan. Oke, nah di gambar anak-anak bisa lihat kan, itu merupakan contoh-contoh dari mobilitas sosial. Ada pergerakan orang yang pindah dari desa ke kota atau transmigrasi. Lalu ada di sebelahnya itu sepertinya naik pangkat ya. Nah, mobilitas sosial. Lalu seorang mahasiswa lulus dari perguruan tinggi. Lalu ada seorang pekerja bangunan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari terjadinya mobilitas sosial. Baik, sebelumnya kita coba dulu menyaksikan kisah suksesnya seorang Mas'ud. Ini adalah seorang anak petani miskin yang berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Nah, Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, kisah singkat dari kesuksesan Mas'ud ini bisa anak-anak baca di halaman 81. Jadi dia adalah seorang anak petani miskin. Orang tuanya cuma mampu menyekolahkan dia sampai SMP, tetapi dia punya cita-cita mau menamatkan sampai ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Sehingga dia pergilah ke kota, dia bermobilitas, dia pergi ke kota dengan teman-temannya. Di kota dia berjualan koran di waktu sela dia sebelum pergi sekolah. Nah, dari hasil penjualan korannya dia bisa membiayai sekolahnya bahkan sampai ke perguruan tinggi. Lalu tamat dari perguruan tinggi, dia memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Nah, sekarang dia tidak lagi berjualan koran, tetapi dia mampu membuka kios koran dan majalah, sehingga sekarang dia punya 4 cabang toko. Nah, dia mampu mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh keberhasilan yang ceritanya itu dia mengalami mobilitas sosial, perpindahan status sosialnya. Ya, sebelum masuk materi kita pahami dulu kisah ini ya. Lalu yang kedua, ada sebuah kisah juga, ini adalah cerita menjadi seorang direktur. Nah, anak-anak tahu menjadi direktur itu tidak mudah ya. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Nah, salah satu caranya yang paling mudah adalah dia merintis karir sebagai karyawan biasa. Lalu dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya sehingga dia mencapai prestasi dan promosi hingga akhirnya dia menjadi seorang direktur. Jadi seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh dari mobilitas sosial. Nah, dari dua kisah itu maka muncul pertanyaan, apa sih mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial dan bagaimana keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Pertanyaan ini kita akan bahas di pembahasan kita di bab 2. Baik anak-anak, kita masuk yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Itu adalah pengertian dari mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tetapi juga bisa pergerakan sosial ke bawah. Jadi, dia bisa naik, bisa turun. Oke. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial ini dibedakan menjadi 2, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial vertikal itu ada yang naik, ada yang turun, ya. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Mobilitas sosial positif naik, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, ya. Yang kedua, ada mobilitas sosial negatif atau turun. Nah, ini adalah perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk mobilitas sosial.
Di kasus pertama itu adalah mobilitas vertikal naik ya. Jadi seorang kepala sekolah diangkat yang semulanya dia menjadi guru biasa. Nah, itu adalah mobilitas vertikal naik. Berarti ada ke atas dia kan mobilitasnya. Lalu ada mobilitas vertikal turun, itu kasus yang kedua. Jadi seorang pemilik kebun teh yang besar dan kaya, karena bangkrut dia menjadi penjual minuman teh pada warung kecil. Berarti dia turun, oke. Lalu ada mobilitas horizontal. Nah, ini di sini adalah contohnya Ibu kasih kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pertama dia ada di sekolah A, lalu dia pindah ke sekolah B, nah itu horizontal. Kenapa? Karena dia statusnya masih sebagai seorang kepala sekolah. Oke. Maka ini dia mobilitas sosial, ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal, perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Ada strata, ada tingkatannya. Kalau horizontal berarti perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang sama. Dia tidak ada tingkatan naik atau turun, tetapi dia hanya berpindah posisi pekerjaan, posisi tempat kerjanya, seperti itu contohnya. Oke, mobilitas vertikal itu dibedakan menjadi dua, ada yang ke atas social climbing, ada yang ke bawah social sinking. Kalau vertikal ke atas berarti terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kalau vertikal ke bawah berarti penurunan status atau kedudukan seseorang yang bisa terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Nah, contohnya misalnya seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena dia melanggar aturan sehingga dia menjadi pegawai biasa. Nah, itu contoh berarti dia vertikal ke bawah, terjadi penurunan. Lalu ada mobilitas horizontal, peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, masih sederajat ya. Nah, pada mobilitas horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Ibu kasih contoh di sini adalah bursa transfer pemain sepak bola. Jadi, misalnya pemain sepak bola berinisial R yang semulanya dia dari klub RM lalu dia pindah ke klub lain. Nah, itu contohnya bursa transfer pemain. Oke. Nah, ini contoh lainnya mobilitas vertikal. Nah, ini adalah presiden kita. Beliau pertama menjabat sebagai wali kota Solo, lalu dia naik menjadi gubernur DKI, lalu sekarang sebagai presiden Republik Indonesia. Kalau horizontal, nah ini contohnya Putra Nababan. Dia pembaca berita di RCTI, lalu dia pindah sekarang ke Metro TV. Nah, itu namanya horizontal karena dia tidak ada kenaikan atau penurunan, tapi dia hanya berpindah tempat kerjanya. Lapisan sosialnya masih sama. Nah, maka anak-anak semuanya, kalian udah tahu kan, ibarat roda yang berputar, manusia itu tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Karena itulah, manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik apabila telah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Manusia harus sadar bahwa kedudukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Namun, bagaimana jika kita berada di lapisan sosial paling bawah? Kita tidak perlu berkecil hati, asalkan tetap berusaha dan tekun, maka intinya sikap pantang menyerah itu merupakan kunci keberhasilan mencapai cita-cita. Jadi untuk mengubah kehidupan kita, maka kita harus selalu belajar, tekun, sehingga mobilitas sosial kita bisa vertikal ke atas. Anak-anak, di minggu ini Ibu memberikan tugas ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang kedua, kalian berikan satu contoh vertikal naik, satu contoh vertikal turun, dan satu contoh horizontal. Maaf ya. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita saat mengalami mobilitas vertikal naik? Nah, anak-anak coba jelaskan itu.